pemirsa CVTV News, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial ya, program Hot Issue ya, berita-berita hangat sepekan di Probolinggo Raya ya. Seperti apa sajakah Hot Issue minggu ini? Sudah bersama dengan saya di studio CB News ya, pengamat versi CB News Bung Udin yang menjadi narasumber utama dalam acara spesial Hot Issue minggu ini. Nah pemirsa, ini Bung Udin sudah ada ini. Apa kabar ini Bung Udin? Alhamdulillah baik dan ya, sehat. Bung Udin, hari ini saya penampilannya agak berbeda ya, karena masih dalam suasana perayaan Dirgahayu Kota Probolinggo yang ke-662. Di kepala saya menggunakan ini tadi kemarin. Semua ya sudah menggunakan ini, saya juga ikut menggunakan ini. Artinya CB News juga ikut merayakan hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662, Probolinggo yang mantap, Probolinggo yang handal ya. Ya. Kenapa mesti mantap dan handal ini Bung Udin? Ya saya juga nggak tahu. Kenapa harus ada handal-handalnya itu? Ya. Terus yang kedua juga mohon maaf, ini tempat kita ini karena memang ada madu ya. Artinya ini mengedukasi kepada masyarakat bahwa Probolinggo itu kaya akan madu dan susu. Bagi rakyatnya harus sejahtera kalau gitu. Ya. Baik Bung Udin. Seperti apa sajakah hot issue seputar Probolinggo Raya dalam satu minggu ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini hot issue yang paling banyak dibicarakan di masyarakat, viral banget itu tentang OTT kepala daerah ya. OTT ya. Dan juga viralnya hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Fenomena apa ini? Kok ada OTT rame-rame nih di Probolinggo ada, terus kemudian kita melihat di beberapa daerah juga ada lagi viral kepala daerah kena OTT. Fenomena apa nih yang terjadi di Republik ini? Ya, mungkin saya mengupas dari sisi yang lain Bang Luis ya. Karena kalau sudah sisi yang banyak dibicarakan itu kan sudah umum. Jadi saya ingin mengupas masalah kenapa sampai ada OTT kepala daerah. Tidak ada langkah preventif kan begitu ya. Nah, kalau saya melihat permasalahan ini sebenarnya sesuai dengan regulasinya tentang Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di situ pemerintah daerah ada dua lembaga yang sama, yaitu pemerintah daerah, yaitu bupati atau wali kota, dan juga DPRD. Nah, saya mau kupas yang sisi DPRD ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi seandainya fungsi kontrol kembali dari DPRD, fungsi kontrol dari DPRD itu berjalan dengan baik. Nah, tentunya nggak sampai ke ranah hukum, karena fungsi kontrol dari DPRD ini adalah ranah politis. Artinya sangat beruntung sekali nih kepala daerah apabila ada lembaga DPRD yang kritis, yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas, sehingga nggak nyampe menyentuh ke ranah hukum. Berarti kalau DPR banyak kritik ini baik untuk baik ya. Artinya kan begini, supaya bisa tahu kan ya, gitu. Kritik dari DPRD karena DPRD itu bagian dari pemerintah daerah, sehingga tahu alur-alur mana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jalur mana yang benar dan mana yang nggak benar. Nah gitu ya. Nah di saat ada jalur yang melenceng dari regulasinya, maka DPR harus kritis ini, harus kontrol fungsi pengawasan jalan, legislasinya ya. Legislasinya. Maka dari situ, maka DPRD itu akan melakukan langkah preventif apabila ada suatu kegiatan program pemerintah yang melenceng dari regulasi. Gunanya memang begitu ya. Memang itu tugas DPR ya. Pokok dan fungsi serta kewenangan DPRD. Jadi bila ada DPRD yang kritis dan juga sangat menyoroti perjalanan kebijakan pemerintah daerah, itu langkah yang benar dan itu sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah sebenarnya. Jadi tanpa disadari ini sangat menguntungkan. Karena apa? Di saat pemerintah itu melenceng dari regulasi, sudah ada remnya nih. Ada remnya dari DPRD. Nah,
Kalau sudah DPRD tidak kritis, tidak mau menjalankan fungsi kontrolnya, wah ini alamat. Nah kan begitu. Artinya pemerintahan daerah yang mau melakukan hal yang di luar regulasi ini belum, karena nggak ada rem. Gitu ya. Nah sangat disayangkan kalau ya, makanya saat saya ingin menyampaikan bahwa fungsi kontrol pengawasan DPRD sangat penting dalam pemerintahan daerah, sangat penting. Jadi kalau ada anggota DPRD yang kritis, yo jangan dimusuhi, gitu. Justru DPRD itu sayang nih kepada pemerintah daerah. Kenapa saya bilang sayang? Ya, karena DPRD yang kritis kan tidak mau pemerintah daerah terjerumus, sehingga direm, oh jangan, ini salah, ini tidak sesuai dengan regulasinya. Nah bisa begitu, sehingga sebelum menyampaikan ke ranah hukum itu ranah politis sudah direm. Karena apa? Kalau di DPRD Pak, ini kalau misalnya ada kesalahan nih oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, pengguna anggaran ya pengguna anggaran, RDP, ya kan, RDP. Di RDP ini kan dipertanyakan, misalnya ini kok bisa begini, kok nggak sesuai dengan regulasinya, maka kan dijawab. Nah di situ peran argumentasi antara yang mengawasi dan yang diawasi. Tapi di sini ada nih, ya waktunya RDP dipanggil tidak datang. Nah ini artinya kan pengawasan ini kan bisa jadi tidak jalan. Kalau kemarin itu kan kalau saya melihat, kalau saya melihat ada kepala dinas diundang oleh DPRD tidak datang. Ini karena sang kepala dinas dilematis. Dilematisnya kan begini. Kalau saya melihatnya nih, saya mengamatinya. Satu sisi kepala dinas wajib hadir diundang oleh DPRD. Satu sisi muncul surat edaran kepala daerah ini, surat edaran wali kota yang mengatakan bahwa kepala UPD tidak boleh gelar rapat tatap muka. Sehingga di saat RDP ya karena ada SE tidak berani hadir. Jadi karena SE, bukan karena tidak mau hadir karena alasan lain, tapi karena ada SE, ini menghormati SE. Tapi pengawasan dari DPR itu penting ya? Oh, penting banget. Pengawasan DPR itu penting banget. Karena apa? Karena jalannya roda pemerintahan daerah tanpa pengawasan remnya jadi blok, nggak ada rem. Artinya dengan kejadian ini bisa jadi pengawasan kurang ini. Loh, saya tidak mengatakan begitu. Cuma yang jelas bisa direnungkan kembali, terutama bapak-bapak anggota DPRD nih, bahwa harus benar-benar memfungsikan fungsinya sebagai lembaga pengawasan karena memang sudah kewenangannya, agar supaya roda perjalanan pemerintahan tidak keluar dari rel. Penting banget, benar-benar penting. Tapi viral ini sekarang ini, viral pengawasannya adanya di luar ini sekarang ini. Nah, pengawasan ini. Sementara kita ada pengawasan di dalam gedung ini ada ini. Ya, sebenarnya kalau saya bicara pengawasan di luar juga punya hak juga. Jadi masyarakat punya hak untuk mengawasi. Cuma secara regulasi yang paling punya hak itu DPRD karena bisa memanggil, bisa mengundang. Kalau masyarakat justru masih kembali kepada wakil rakyat nih kalau ada sesuatu. Contoh misalnya 7 aliansi kemarin ya kan menyuarakan aspirasinya. Yang menyuarakan aspirasinya ke DPRD supaya penundaan lelang rumah sakit baru, ya kan. Terus muncul lagi dari ormas yang lain, LSM yang lain yang menyatakan kirim surat lagi juga ke DPRD meminta supaya pembangunan rumah sakit lelang tahun ini supaya tetap dilaksanakan. Jadi ada dua pendapat itu sah-sah saja, boleh. Masyarakat juga punya hak. Yang penting kan pengawasan dari DPR jalan. Iya. Ya. Disitulah. Jadi saya melihat dari sisi politis bahwa kepala daerah itu bisa direm melalui pengawasan DPRD. Nah sekarang tergantung remnya pakem nggak nih? Remnya pakem nggak nih? Cuman ini repot ini. Sekali lagi saya kalau seperti itu repot. Karena apa? Kalau dalam parlemen itu didominasi atau koalisinya, ya pemenangnya adalah penguasa, gimana mau kritik? Nah ini pemahaman yang perlu diluruskan. Di saat kepala daerah ada di sebuah partai politik dan mendominasi parlemen, justru mestinya ya yang mendominasi ini lebih kritis lagi agar supaya kepala daerah yang satu partai tidak terjerumus dalam ranah hukum, direm.
Lebih kritis karena apa? Rasa sayang, rasa cinta sama kader partai. Berarti pengawasan DPR ini karena memang DPR-nya mendukung pemerintah, kan begitu? Loh ya, mendukung bukan berarti tidak mau kritik. Tidak mau kritik. Di saat ada satu kegiatan pemerintah daerah yang kurang atau keluar dari regulasinya, diingatkan, nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan. Itu sebagai rasa tanda cinta, rasa sayang DPRD kepada kepala daerah. Misalnya mau melakukan hal yang keluar dari regulasi, bilang stop, jangan, ini salah. Disampaikan kepadanya, salah katakan salah, benar katakan benar. Justru yang punya kewajiban justru satu partai, karena kritikannya pasti kritik membangun, konstruktif. Yang terpenting kepala daerah ini tidak sampai terjerumus ke ranah hukum. Nah di situ Mas Luis. Jadi kita harus benar-benar memfungsikan. Jadi bapak-bapak DPRD ini memfungsikan fungsinya sebagai lembaga kontrol, lembaga pengawasan, supaya jalannya roda pemerintahan benar-benar sesuai dengan real yang sudah ditetapkan. Nah gitu. Ini fenomena seperti kayak begitu ya. Ya. Ada beberapa kepala daerah, salah satunya yang viral ini adalah Probolinggo. Ya, dalam minggu ini. Ini ya. Runtuhnya dinasti ini ya. Apa kira-kira dinasti itu salah atau gimana? Nah, kalau bicara politik dinasti, sebenarnya secara regulasi nggak ada yang salah. Ada yang salah ya. Karena sistem pemilu di Indonesia ini ya tidak melarang. Tidak melarang. Karena sistemnya kan pemilihan rakyat langsung nih, ya kan? Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Nah, kecuali regulasi dirubah, misalnya kepala daerah yang sudah 2 periode itu tidak boleh mencalonkan kembali, termasuk keluarga, anak, istri. Nah, misalnya waris lah. Ya, didetailkan seperti itu baru. Tapi kalaupun itu diterapkan misalnya, tetap melanggar hak asasi. Karena setiap manusia itu punya hak asasi. Walaupun saya dengan anak saya, terus ada yang anak saya nggak bisa. Sama-sama punya hak politik ini. Sama-sama punya hak politik. Memilih dan dipilih. Nah, sekarang tergantung dari pemilihnya nih, ya kan, rakyatnya memilih, kan sudah bisa melihat baik buruknya, ya kan begitu. Nah, kalau bicara dinasti nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Hak asasi manusia harus kita hormati. Nah, cuma sekarang tinggal bagaimana pengelolaan dalam pemerintahan. Salah urus. Nah, ini kalau misalnya contoh ada anak kepala daerah mencalonkan jadi kepala daerah dan terpilih, itu sah. Nah, sekarang anaknya ternyata mengurus kotanya ini benar baik, loh, apa yang salah? Nah, yang salah itu di saat mengurus pemerintahan daerah salah. Nah, ini salah urus tadi. Artinya dinasti yang salah urus. Nah, ya. Kalau dinasti nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Regulasi salah urus. Baik Bang Udin. Yang jadi soal ini kan kita prihatin tentunya ya, karena terjadinya di saat situasi pandemi Covid ya. Semestinya para pemimpin kita harus lebih berpikir tentang nasib rakyat ya, dengan keterbatasan kegiatan. Kok malah ada korupsi di tengah pandemi Covid ini? Ya, kalau saya pribadi, Bung Luis, saya lebih mengedepankan monggo itu ranahnya APH, ranahnya KPK, ranahnya kejaksaan, monggo. Yang terpenting bagi kita ambil hikmah agar supaya pejabat-pejabat yang lain itu lebih hati-hati, lebih menjaga diri. Apa yang sudah terjadi itu jadikan pelajaran. Pokoknya kalau cinta terhadap rakyat pasti benar dah. Oh, kalau cinta terhadap rakyat, ya pasti kerjanya hati-hati. Ya bisa begitu juga. Kalau cinta terhadap rakyat kan begitu. Ya. Patriot ini artinya cinta terhadap rakyat. Nasionalis. Pasti. Baik. Hot isu apa lagi selain OTT, pasca OTT Bupati Probolinggo? Waduh, viralnya bagaimana perayaan Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-662 antusias di masa pandemi. Masa pandemi. Tapi antusias masyarakat Kota Probolinggo sungguh luar biasa. Pernak-pernik, banyak lomba-lomba. Bahkan hari ini kalau nggak salah itu ada 4 launching ya pemerintah daerah tentang pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa ya. Ya, itu luar biasa. Jadi saya juga mengapresiasi lah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks peningkatan pelayanan kita apresiasi. Oh ya. Pastilah
yang positif kita apresiasi, masa kita apresiasi yang tidak Kalau positif? yang salah kita kritik, iya kan? Iya. Ya, tujuannya supaya mengerem tadi ada Ya, rem sebagai rem. Tapi yang direm ini takutnya alergi kan gitu, repot juga. Nah, ini persoalan di saat yang kita rem terus apa alergi dengan rem ini, lah kira-kira sudah punya rem sendiri enggak? Oh. Gitu. Nah, ya itu tadi remnya itu kan ada dua. Rem yang paling pakem itu sebenarnya remnya DPRD. Yang kedua dari LSM ini juga rem ini. LSM yang mengkritik pemerintah itu bukan berarti LSM yang anti pemerintah, bukan, justru mereka cinta pemerintah. Mendukung tapi kritis. Iya, jadi LSM yang mengkritik ini kan karena rasa cinta, nggak mau nih kepala daerahnya tersangkut masalah hukum. Nah itu, jadi mengkritik bukan menjatuhkan. Kita LSM ini mengkritik untuk konstruktif, membangun, itu yang benar. Satu lagi nih Bung Udin, dalam puncak perayaan kemarin di GOR ya, itu di sana terpantau suku budaya dan etnis ini. Ya, dari Jawa, Madura, Tionghoa dan Pandalungan. Artinya rumpu ramping macam-macam ini. Nah, di sini macam-macam suku ini. Berarti pemerintah Kota Probolinggo tuh ingin membuktikan diri atau menyampaikan kepada masyarakat luar sana bahwa di Kota Probolinggo ini benar-benar menjalankan kebinekaan Tunggal Ika ini. Wow. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar lip service saja, tapi dipraktekkan di Kota Probolinggo bahwa Kota Probolinggo tempat yang paling aman dan damai segala etnis. Wow. Nah, itu luar biasa ya. Itu kesan yang saya tangkap dari tasyakuran yang ada di GOR kemarin, bahwa seluruh pakaian ya etnis ada di situ. Ada di situ. Artinya Kota Probolinggo terbuka kepada masyarakat siapa saja. Apalagi kepada sesama WNI. Nah, WNA saja di Kota Probolinggo aman-aman saja. Aman-aman. Itu membuktikan bahwa Kota Probolinggo kota yang kondusif. Makanya melalui hot isu ini saya menyampaikan selamat hari jadi Kota Probolinggo yang ke-662. Semoga Kota Probolinggo ke depan bisa lebih maju, bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satu yang terakhir, kan pemerintah kota juga menghimbau seluruh warganya berdoa ya untuk Probolinggo ke depan lebih baik dan cepat sembuh dari penyebaran virus corona di Kota Probolinggo. Baik Bung Udin, tetap mengamati terus, Insya Allah tetap untuk bisa kita sampaikan berita-berita terhangat sepanjang minggu di Probolinggo Raya. Ya, masyarakat banyak yang nunggu masalahnya. Ya. 1 minggu. Oh ya, Bung Luis, ya ini kan? Ada sedikit saya tambahkan. Alhamdulillah melalui hot isu ini. Jadi untuk pembahasan perubahan APBD yang kita suarakan melalui hot isu yang minggu kemarin, alhamdulillah kemarin hari Sabtu nih sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo bahwa perubahan APBD dibahas. Artinya suara kita, suara masyarakat melalui CB News itu didengar oleh Bapak-bapak DPRD. Kado. Ini merupakan kado. Nah, kado buat GTT nih. Hari jadi Kota Probolinggo. Kado hari jadi buat GTT, PTT dan guru-guru ngaji TPQ ini bahwa mereka aman. Nah, 4 bulan ke depan honor mereka bisa diterimakan, bahkan untuk GTT PTT ini ada kenaikan Rp200.000 dan itu berlaku surut, ngerapel istilahnya ini. Nah, ini benar kado yang istimewa di hari jadi Kota Probolinggo ini. Pas kemarin tanggal 4 dijadwalkan. Wah, luar biasa. Probolinggo oke banget. Ya, mantap, handal. Nah, ya. Baik, masih di situasi PPKM darurat Probolinggo yang saya cintai, ya jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan ya, membiasakan diri dengan protokol kesehatan. Ya, membiasakan pola hidup dengan kebiasaan baru, yaitu tetap membiasakan dengan protokol kesehatan. Gitu Bang Udin ya. Baik pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan dari Probolinggo dalam program spesial kami Hot Isu minggu ini ya, dengan peci dalam rangka hari jadi Kota Probolinggo. CB News, Mamat Abdullah, Luis Haryona, Syafiuddin Air, selalu siap untuk masyarakat Kota Probolinggo.